Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du faya ayyuhat talabah al-fasl al-thalith rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Yumu. Ya, untuk sama-sama kita ketahui bahwasanya pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari ya tentang yang namanya imbuhan fa'il ya. Imbuhan di sini ya biasa disebut kalau dalam ilmu nahwu itu ya ziyadah ya. Ziyadatul harfi fil fi'li ya. Tambahan huruf pada kata fi'il. Ya, baik itu satu huruf ataupun dua huruf ataupun tiga huruf tambahan ya. Juga telah kalian sama-sama hafalkan ya, dan kalian kirimkan video hafalnya itu sebagai tugas ya. Sekarang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya fi'il naqis ya, fi'il naqis pakai shad ya. Apa itu fi'il naqis ya? Fi'il naqis itu ya fi'il, dia bentuknya fi'il tapi tidak terdapat fa'il ataupun maf'ulnya, melainkan ya diganti dengan isim sebutannya diganti dengan isim dan khabar, yang mana posisi isim di sini dia sebagai mubtada'nya ya, dan khabar ya khabarnya ya. Adapun untuk fi'il naqis ini yang pertama ialah kana wa akhawatuha ya, kana dan saudara-saudaranya. Adapun kana dan saudaranya itu berfungsi merafa'kan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khabar ya menjadi khabarnya ya. Saudara kana meliputi kana ya, amsa, asbaha, adha ya, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfakka, ma fatiya, ma bariha, ma dama. Ya, dan begitu pula juga ya berlaku ya isim-isim kana dan akhwatuha ini dan saudara-saudaranya juga berlaku ketika dia ditasrifkan, ketika dia berubah ya tasrifannya. Adapun seperti misalnya contoh kana yakunu ya bisa, kemudian kun ya, kemudian asbaha ya, kemudian yusbihu ya, kemudian asbih ya. Contohnya misalkan ya, satu contoh di sini kana zaidun qa'iman. Ya, jadi zaidun di sini bukan disebut fa'il ya, melainkan dia disebut isim, dan untuk qa'imannya ya, lafaz qa'iman di sini tidak juga disebut maf'ul, melainkan disebut khabar kana. Maka oleh sebab itu karena dia tidak penyebutan fa'il dan maf'ulnya diganti dengan isim dan khabar, maka dia menjadi fi'il naqis ya. Kemudian contoh berikutnya laisa amrun syakhisan ya. Laisa amrun syakhisan, amrun di sini isim, syakhisannya ialah khabar ya. Kemudian untuk contoh lengkapnya, dari setiap ya
fi'il kana, fi'il naqis kana wa akhawatuha dan saudara-saudaranya. Yang pertama, contoh dari kana sendiri ya. Wa kanallahu ghafuran rahiman. Dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang ya. Kalau diperhatikan di sini lafaz Allah seharusnya ketika kita ya terdiri daripada susunan fi'il ya, terdiri daripada susunan fi'il dan fa'il, harusnya Allahu di sini adalah lafaz Allahu sebagai fa'il. Tapi karena fi'ilnya berupa kana, maka lafaz Allah di sini adalah posisinya kita namakan sebagai isim kana ya, maka disebut dia fi'il naqis. Kemudian ghafurannya juga ya, yang biasanya kita sebut maf'ul dalam susunan fi'il fa'il. Fi'il fa'il maf'ul di sini kita sebut khabar kana ya. Kemudian contoh yang kedua ialah kata fi'il amsa. Hamsa Zaidun ghaniyan. Ya, Zaid menjadi orang yang kaya raya. Ya, di sini dilihat setelah kata fi'il amsa, ya, di situ ada kata yang namanya Zaidun. Yang dilihat di sini posisinya rofa, tapi rofanya bukan disebut fa'il. Di sini disebutnya adalah isim amsa, ya. Kemudian ghaniyan, dia di situ posisinya nasab, ya. Tapi nasab bukan disebut maf'ul, melainkan disebutnya apa? Ya, disebutnya khabar dari amsa, ya. Yang mana kalau kita perhatikan ya, tanda ya daripada rofa'nya isim ya amsa di sini sama dengan tanda rofa'nya fa'il pada susunan fi'il fa'il maf'ul. Sama saja, cuman karena dia di sini fi'ilnya amsa, maka penyebutannya adalah menjadi isim amsa, bukan fa'il amsa ya. Ingat, jangan menyebutnya fa'il dari amsa, tapi isim dari amsa, karena pada hakikatnya kata setelah kana ya dan akhwatuha ya, baik saudara-saudaranya di sini adalah amsa yang kita sedang contohkan. Itu pada hakikatnya susunan mubtada dan khabar ya, pada hakikatnya susunan mubtada khabar ya. Kemudian yang ketiga ialah asbahal bardu syadidan. Ya, cuaca dingin ini ya semakin menjadi ekstrim, semakin menjadi dingin ya, ekstrimnya. Sama ya untuk asbaha, bentuk daripada isimnya ataupun khabarnya ya itu nasab dan rafa dan nasab ya. Isimnya dirafa'kan dan khabarnya dinasabkan. Kemudian contoh yang keempat ialah adha al-faqihu wari'an. Ya, seorang ahli agama ini ya menjadi wara' ya. Menjadi orang yang wara' ya. Kita lihat juga ya, dia ini kan karena saudaranya dari kana, maka sudah pasti pengaplikasian setelah kata adha ini sama persis dengan pengaplikasiannya ketika kita mencontohkan kana ya. Kita lihat adha al-faqihu ya, di sini rafa ya, tapi rafa'nya tidak disebut fa'il, tapi rafa'nya disebut isim dari adha ya. Kemudian wari'an di sini adalah nasab ya, tapi nasabnya di sini tidak disebut maf'ul ya, melainkan disebutnya khabar dari adha ya. Kemudian contoh yang kelima ialah dhalla ya. Di sini ialah dhalla Zaidun shaiman. Ya, Zaid senantiasa ya berpuasa ya. Dhalla juga termasuk saudaranya karena pengaplikasiannya bagaimana ya, sama saja. Ya, karena memang pada hakikatnya ya kata setelah kana ya, setelah fi'il kana ya, fi'il naqis kana dan saudara-saudaranya itu susunannya adalah mubtada khabar, akan tetapi memang khabarnya ini diposisikan sebagai nasab ya.
Karena dia berubah tadinya khobar biasa menjadi khobar ya kana ataupun salah satu daripada saudara kana. Di sini kita contohkan adalah dhalla. Dhalla Zaidun shaiman ya. Zaidun di sini ya sebagai isim dhalla, yang mana isim dhalla ini posisinya dia rafa. Ya, maka sudah dipastikan ketika posisinya rafa ya disebut isim dhalla. Ya, shaiman di sini posisinya nasab, akan tetapi disebutnya dia khabar dari dhalla ya. Kemudian yang keenam ialah bata Zaidun sahiran ya. Zaid semalaman bergadang ya. Di sini bata juga termasuk akhwat kana ya, saudara-saudara kana ya. Maka bisa dipastikan setelah ya fi'il naqis bata, maka setelahnya itu disebut isim bata ya. Dia itu posisinya sebagai rafa ya. Zaidun isim bata, sahiran menjadi khabar bata. Kemudian yang ketujuh, sara as-si'ru rakhisan, harga menjadi murah, harganya menjadi murah. Soro juga merupakan ya saudaranya kana. Kemudian contoh berikutnya yang ke-9 ya ialah laisa. Ya, laisa Zaidun qaiman. Zaid tidak selalu atau bukan yang berdiri ya. Zaid bukan orang yang berdiri. Ya, sebagaimana kana, maka setelah kata fi'il naqis laisa, maka sudah dipastikan bahwasanya itu adalah isimnya, dan setelah isim dari laisa adalah khabar laisa. Kemudian berikutnya yang ke-10, mazala Zaidun aliman. Zaid selalu tahu ya, masih tahu atau selalu saja mengetahui ya. Kemudian yang ke-11, tadi yang 9 ya sebelumnya, sekarang ke-10, mangfakka Zaidun jalisan. Zaid terus menerus duduk ya. Ya, mangfakka ini termasuk dari saudaranya kana. Sekarang ke-11, ma fati'a Zaidun muhsinan. Zaid senantiasa berbuat baik. Ya, ma fati'a juga saudaranya kana. Kemudian yang 12, ma bariha Muhammadun kariman. Ya, Muhammad selalu murah hati. Ya, jadi ma bariha juga saudaranya kana. Sekarang yang ke-13, la asbahuka madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Ya, di sini ada dua ya. Pertama madama ya. Yang di sini sini ya ada dua ya. Pertama adalah asbahuka, asbaha. Ya, ini perubahannya. Kemudian madama. Ya, dua saudara kana langsung jadi di satu kalimat. Artinya saya tidak menemani selama Zaid masih bolak-balik ke kamu ya. Kemudian yang 14 ya, contoh ke-14, yakunu Zaidun ghaniyan. Zaid sedang kaya ya. Yakunu di sini perubahan dari kana yang artinya sedang ya, sedang melakukan sesuatu, berarti yakunu Zaidun ghaniyan, berarti Zaid sedang kaya. Ya, kemudian ke-15 adalah yusbahu Muhammadun bakian. Muhammad sedang menangis. Ya, adapun beberapa fi'il naqis dari fi'il naqis kana dan saudara-saudaranya ada juga yang berfungsi sebagai fi'il tam. Ingat, kalau fi'il naqis itu kan tidak disebutkan fa'il ataupun maf'ulnya. Nah, bagaimana kalau fi'il tam? Ya, fi'il tam berarti
di dalam kalimat fi'il tersebut menyebutkan fa'il ataupun menyebutkan maf'ulnya. Nah, di sini dicontohkan hanya menyebutkan fa'ilnya. Maka ketika menyebutkan fa'ilnya disebut fi'il tam, fi'il yang sempurna ya artinya. Naqis itu artinya kurang. Karena tidak menyebutkan fa'il ataupun maf'ulnya, maka disebut naqis, kurang. Di sini fi'il tam berarti menyebutkan ya disebut sempurna karena menyebutkan fa'ilnya ya ataupun maf'ulnya nanti. Sini contoh yang pertama ya, yang mana kana dan saudara-saudaranya bisa disebut fi'il tam ya. Yang pertama wa in kana dzu usratin. Ya, jadi dzu usratin di sini sebagai fa'il ya, fa'il dari fi'il kana. Dan jika terdapat orang yang mempunyai kesulitan. Kemudian contoh yang kedua amsa Zaidun. Zaid telah masuki waktu sore. Ya, jadi artinya menjadi beda ya. Tadi kan amsa itu artinya itu di sebelumnya ya di fi'il naqisnya semuanya menjadi, artinya amsa itu menjadi. Ya, tapi ketika di fi'il tam dia maka berubah artinya memasuki waktu sore, amsa itu ya maknanya. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Yo, tumsun sama tusbihun ya. Semua maha suci Allah semua masuk waktu sore dan ketika kamu semua masuk waktu pagi. Jadi tumsun dan tusbihun ya itu fa'ilnya adalah mustatir, takdiruhu antum ya. Kemudian contoh yang keempat adalah adha Zaidun. Zaidun telah masuk waktu duha. Ya, contoh kelima adalah bata Zaidun. Zaidun telah masuk waktu malam ya. Yumsikus samawati, contoh keenam, yumsikus samawati wal arda an tazula ya. Ya Allah terus menahan langit dan bumi agar tidak saling menjauh. Kemudian contoh ketujuh, wang fakat qadamu Zaidin. Telapak kaki Zaid telah tergelincir. Contoh yang kedelapan ya, lafati Zaidun anni. Zaid telah mendengarkan dari saya. Kemudian yang kesembilan, wabariha al khafa'u. Hal-hal yang samar telah jelas. Ya, itu tadi bukan contoh ya, pembahasan daripada kana dan saudara-saudara kana beserta contoh-contohnya ya, dan bagaimana ketika ya kana disebut fi'il naqis dan kana dan akhwatuha dan saudara-saudaranya disebut fi'il naqis, dan bagaimana ketika keadaan kana dan saudara-saudaranya disebut fi'il tam ya. Jadi saya tugas kali ini adalah membuat video hafalan, ingat hafalan ya, dari kana dan saudara-saudaranya, baik ketika ya kana dan saudara-saudaranya menjadi menjadi fi'il naqis dan juga ya ketika menjadi fi'il tam ya. Maka kana dan saudara-saudaranya itu kalian hafalkan ketika menjadi fi'il naqis beserta contohnya, dan juga ketika menjadi fi'il tam beserta contohnya ya. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.